مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Monggo fokus nggih, monggo fokus. Seperti yang sering saya katakan, kegiatan ini sangat penting karena tidak semua orang yang sudah hafal nahu sorofnya, sudah faham nahu sorofnya, itu secara otomatis bisa menerapkan ke dalam teks. Ada jarak yang cukup jauh antara hafal dan faham dengan bisa menerapkan, sehingga kegiatan ini sangat penting. Saya selalu tegaskan bahwa kegiatan ini untuk para pemula, ya. Kalau yang sudah bisa baca kitab mungkin ya sudah tidak lah ya. Tapi bagi para pemula yang memang kepingin naik tingkat, sering saya katakan begitu, ini sangat penting. Kita akan melanjutkan analisis yang kemarin yang masih belum tuntas, gitu ya. Analisis kemarin belum tuntas. Kemarin kita baca wa amma mawdu'ul bahthi fi ilmi usulil fiqhi fahuwa ad-dalilu asy-syar'iyyu al-kulliyyu min haitsu ma yuthbatu bihi minal ahkam al-kulliyah. فالأصولي يبحث في القياس وحجيته والعام وما يقيده والأمر وما يدل عليه وهكذا. Kemarin kita sudah tegaskan bahwa kita bertemu dengan amma yang artinya itu adalah adapun. Adapun itu tidak memungkinkan kalau seandainya tidak diberi lanjutan maka. Ya. Maka kita tegaskan bahwa setiap lafaz yang artinya membutuhkan jawaban maka itu disebut sebagai syarat. Ketika syarat, maka komponen yang harus dilengkapi itu ada 3, ada adatus syarti, ada fi'lus syarti, dan ada jawabus syarti. Kemarin kita itu. Apa yang perlu kita tegaskan atau kita perhatikan dalam konteks adatus syarti? Dalam konteks fi'lus syarti dan konteks jawabus syarti kemarin sudah kita tegaskan, ya. Dalam konteks adatus syarti yang penting untuk diklasifikasikan apakah ini termasuk dalam kategori isim atau huruf. Karena itu berkaitan dengan penyikapan lanjutan kita. Apakah ini memiliki kedudukan i'rab atau tidak? Ketika ada syarat berupa isim harus ada kedudukan i'rabnya.
Tapi ketika yang berkeduduk yang menjadi adatus syarti itu adalah merupakan kalimat huruf, maka pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Nah, begitu terus. Fi'il syarat yang penting untuk diperhatikan itu adalah kadang disebutkan, kadang tidak. Ya, untuk amma ini pasti tidak disebutkan. Jadi ketika misalnya adat syaratnya itu berupa amma, maka yang jatuh sesudahnya mesti isim, karena oleh para ulama amma dianggap mutadhammin makna fi'il syarti. Langsung mengira-ngirakan, langsung mengandung maknanya fi'il syarat. Amma selalu diterjemahkan dengan mahma yakun. Itu semacam itu. Sementara hal penting dalam konteks jawab syarti itu adalah kadang jawab syarat itu ada fa-nya, kadang tidak ada fa-nya. Kapan ada fa-nya? Kemarin sudah kita tegaskan, kalau seandainya kemudian yang menjadi jawab syarti itu adalah tergabung dalam nazam ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqat wabilan wabit tamfisi, maka keberadaan fa di situ adalah wajib. Kemarin sudah banyak kita tegaskan tentang masalah itu. Gitu. Selanjutnya sekarang asy-syar'iyyu fa huwa ad-dalilu asy-syar'iyyu al-kulliyyu. Perhatikan di situ. Kemarin sudah kita baca. Ya. Asy-syar'iyyu itu adalah menjadi naat. Kenapa kok menjadi naat? Karena ini adalah isim sifat. Lagi-lagi saya harus tegaskan, pemahaman tentang isim sifat menjadi sangat penting dalam konteks membedakan ini kira-kira susunan idhofah atau susunan naat man'ut. Ya. Jadi jangan dipikir misalnya kalau seandainya ada alnya kan mesti tidak idhofah, Ustaz. Ya nggak mesti juga. Gitu ya. As-sayyi'atul akhlaqi, as-sayyi'atul akhlaqi itu susunan idhofah. Idhofahnya idhofah lafziyah. Mudhof tidak boleh ada al secara ekstrim itu dalam konteks idhofah maknawiyah. Dalam konteks idhofah lafziyah memungkinkan ada alnya. As-sahihul akhiri, al-mu'tallul akhiri, itu adalah susunan idhofah itu. Kok tahu kalau itu adalah susunan idhofah? Ya, kita tahu bahwa di situ adalah susunan idhofah dari jenis katanya. Ya. As-sayyi'atul akhlaqi, kalau seandainya misalnya maunya ditentukan sebagai naat man'ut, maka yang akan terjadi adalah al-akhlaqu as-sayyi'atu. Jadi as-sayyi'ah yang merupakan sifat musyabbah bismil fa'il itu harus ada pada urutan yang kedua, akhlak yang jelek. Tapi kalau seandainya ada idhofatus sifat ilal mausuf gitu ya, as-sayyi'atul akhlaqi misalnya, itu susunan idhofah. Itulah yang kemudian disebut sebagai idhofah lafziyah. Inilah yang menjadi sangat penting sampean kalau seandainya mau masuk dalam konteks atau pembahasan naat man'ut, maka konsep tentang isim sifat wajib diketahui. Sampean kudu paham yang namanya isim fa'il, sampean kudu paham namanya isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, isim mansub, isim tafdil, sighat mubalaghah, isim adat, kemudian isim isyarah, isim mausul yang ada 9 itu. Itu harus dihafalkan. Kok hafalan semua, Ustaz? Iya, memang semuanya harus hafalan di bahasa apapun. Sampean mau belajar bahasa Inggris ya hafalan. Mau belajar bahasa Prancis ya hafalan, ya kan? Sehingga hafalan itu bahasa Jawa, bahasa Madura itu, ya. Rek liyane ya hafalan kabeh. Apa sebabnya? Ya karena lingkungan kita bukan Arab. Lingkungan kita bukan Inggris. Ya kan? Kalau lingkungan kita Madura, ini ada teman dari Sunda misalnya, mondok di sini misalnya. Ini kapan-kapan sudah bisa bahasa Madura itu. Karena di sini banyak Maduranya. Gitu kan? Begitu. Fa huwa ad-dalilu asy-syar'iyyu. Asy-syar'iyyu di situ adalah isim mansub. Kok tahu Ustaz isim mansub? Iya, karena diakhiri oleh ya nisbah, ya yang ditasdid, yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Syar'un syar'iyyun, aqlun aqliyun, naqlun naqliyun. Ya. Itu adalah merupakan isim mansub begitu itu. Kang bangsa yang bersifat, ya, ad-dalilu fahuwa, maka bermula maudhu'ul bahthi fi ilmi usulil fikhi adalah ad-dalilu dalil asy-syar'iyyu yang bersifat syar'i, al-kulliyyu yang bersifat kulli, kullun kulliyun, sama min haitsu ma
Diperhatikan kata-kata min itu adalah huruf jar. Kalau huruf jar itu pasti masuk pada isim. Karena demikian tidak bisa ditolak bahwa haitsu itu adalah merupakan kalimat isim. Kenapa? Karena dimasuki min. Ya. Haitsu itu adalah seperti yang saya katakan, itu termasuk dalam kategori al-muhimmat fin nahwi. Saya istilahkan begitu. Hal-hal yang kalau seandainya tidak ada informasi awal, kalau seandainya tidak kita baca, kita tidak akan paham karakter dari haitsu. Itu namanya al-muhimmat fin nahwi. Ya, oleh sebab itu sampean saya anjurkan untuk beli misalnya al-mu'jam al-mufassal fil i'rab misalnya. Di situ ada haitsu itu adalah dimabnikan ala dhammi, dia termasuk dalam kategori dzaraf makan dan dia wajib dimudhafkan kepada jumlah misalnya begitu. Apalagi di dalam nazam alfiyah sudah ada wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa idh wa iyunawan yuhtamal. Begitu. Wa alzamu, dan orang Arab mewajibkan idhafatan pada idhafah, ya, untuk dimudhafkan ilal jumal kepada jumlah. Apa yang wajib dimudhafkan kepada jumlah itu? Haitsu lafat haitsu, wa idh lan lafat idh dan lafat idh, wa iyunawan, dan apabila yang namanya lafat idh itu kemudian ditanwin, yuhtamal, maka dimungkinkan untuk kemudian tidak dimudhafkan. Itu semacam itu, ya. Jadi haitsu itu karakternya memang dimudhafkan kepada jumlah. Seperti yang kemarin saya katakan, kalau seandainya yang jatuh setelah haitsu ternyata tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai jumlah, karena jumlah itu minimal memang terbuat dari dua kata misalnya, mubtada, khabar, fi'il, fa'il, di sini tidak ada, maka itu dipaksa tetap dijadikan sebagai jumlah. Asumsinya adalah khabarnya dibuang. Misalnya min haitsud dalilu, titik sudah. Ad-dalilu jadi apa? Jadi mubtada. Khabarnya mana? Maujudun. Gabungan ad-dalilu dan maujudun yang merupakan mubtada khabar, yang merupakan jumlah ismiyah. Itulah yang kemudian ditentukan sebagai mudhaf ilaih dari lafaz haitsu. Itu begitu cara penyikapannya. Pun juga demikian di sini. Min haitsu ma, dari sisi sesuatu. Yuthbatu, yang ditetapkan. Yuthbatu, yang ditetapkan apa ma bihi, dengan ad-dalil asy-syar'i al-kulli minal ahkam al-kulliyah, minal ahkami, dari beberapa hukum al-kulliyati yang bersifat kulli. Perhatikan di sini. Kita sekarang belajar tentang marji'ud dhamir. Konsep dasarnya adalah dhamir itu ada tiga. Dhamir itu ada tiga. Ya. Ada yang mewakili mutakallim, ada yang mewakili mukhatab, ada yang mewakili ghaib. Itu. Konsep dasarnya begitu. Kalau seandainya dhamir itu sudah mewakili mutakallim, ana, nahnu, itu pasti tidak memiliki apa yang kemudian disebut sebagai marji'ud dhamir. Ketika mewakili mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, misalnya. Kalau mewakili mukhatab, maka juga tidak memiliki apa yang kemudian disebut sebagai marji'ud dhamir. Ya. Kalau seandainya ghaib, huwa humahum, hiya humahunna, itu pasti memiliki marji'ud dhamir. Pasti memiliki tempat kembalinya dhamir. Apa Ustadz yang kemudian harus diperhitungkan, dipertimbangkan dalam konteks memilih yang namanya marji'ud dhamir? Yang pertama itu adalah dari sisi mutabaqah, kesesuaian. Kalau mudzakkar dikembalikan kepada mudzakkar, kalau mufrad dikembalikan kepada mufrad, kalau tasniyah dikembalikan kepada tasniyah, kalau jamak dikembalikan kepada jamak. Begitu. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua yang harus diperhitungkan di samping mutabaqah adalah murad. Sehingga di sini misalnya min haitsu ma, dari sisi sesuatu, ma-nya itu adalah bisa dikatakan mudzakkar mufrad. Ya kan? Gitu. Yuthbatu bihi misalnya. Yuthbatu bihi. Yuthbatu itu ditetapkan. Artinya ditetapkan. Memungkinkan dikembalikan kepada ma, memungkinkan dikembalikan kepada dalil. Perhatikan kata-kata yuthbatu. Memungkinkan kata-kata huwa yang ada di dalam lafaz yuthbatu yang menjadi naibul fa'il dari yuthbatu itu memungkinkan dikembalikan kepada ma, karena ma memang merupakan isim mausul yang mustarak yang bisa dianggap huwa.
Memungkinkan juga huwa yang ada di dalam lafadz yuthbatu dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i al-kulli. Misalnya. Ya, coba. Pun juga demikian bihi, dhamir bihi itu memungkinkan dikembalikan kepada ma, memungkinkan juga dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i al-kulli. Ayo coba direnungkan itu. Ya, dipikirkan. Sekarang mutabaqah sudah, ya kan? Huwa memungkinkan dari sisi mutabaqah kesesuaian bisa dikembalikan kepada ma, memungkinkan juga dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i al-kulli. Akhirnya sekarang kita bertanya, yang ditetapkan itu apa, yang menetapkan itu apa? Begitu kan? Yang ditetapkan itu apa, yang menetapkan itu apa? Kalau seandainya yuthbatu itu kemudian huwa yang ada di dalam yuthbatu yang menjadi naibul fa'il dikembalikan kepada ad-dalil, muradnya maka dalil itu ditetapkan. Pertanyaannya, dalil itu ditetapkan apa menetapkan? Dalil itu menetapkan, bukan ditetapkan. Yang ditetapkan adalah hukum. Di sini ada dua pengistilahan. Ada dalil asy-syar'i al-kulli, ada al-ahkam al-kulliyah. Hukum itu ditetapkan oleh dalil. Dalil itu adalah menetapkan. Paham? Gitu ya? Itu murad. Dari pertimbangan itu, maka yang layak untuk kemudian dianukan min haitsuma ma seperti yang saya katakan di sini adalah isi dari al-ahkam al-kulliyah itu ditetapkan. Gitu kan? Min haitsuma dari sisi sesuatu yuthbatu yang ditetapkan apa ma bihi dengan dalil. Kenapa kok kemudian tidak dibalik? Min haitsuma dari sisi sesuatu yuthbatu yang ditetapkan apa dalil bihi dengan ma. Kenapa kok tidak dibalik seperti itu? Tidak dibalik seperti itu lebih disebabkan karena murad menuntut untuk yuthbatu dikembalikan kepada ma, bihi dikembalikan kepada ad-dalil. Ayo, ini gambaran yang konkret. Ya kan? Ini adalah gambaran yang konkret. Jadi dari aspek mutabaqah, dari aspek kesesuaian, itu memungkinkan huwa yang ada di dalam lafadz yuthbatu dikembalikan kepada ma, bisa juga dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i. Bihi yang ada, dhamir bihi yang ada di dalam lafadz, dhamir hi yang ada dalam lafadz bihi itu memungkinkan dikembalikan kepada ma, memungkinkan juga dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i. Ya. Akhirnya yang memutuskan apa? Karena sama-sama sesuai, maka tahapan yang kedua yang harus memutuskan apa itu murad. Ya, maksudnya itu apa? Yang rasional dari sisi sesuatu. Ya, sesuatu itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya kan? Dari sisi hukum syariat, hukum kulli yang ditetapkan bihi dengan dalil. Dari murad itu kemudian bisa kita simpulkan bahwa dhamir yang ada di dalam yuthbatu yang kemudian menjadi naibul fa'il lebih layak untuk kemudian dikembalikan kepada ma dibandingkan dengan dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i. Dhamir hi yang ada dalam lafadz bihi lebih layak untuk kemudian dikembalikan kepada ad-dalil asy-syar'i dibandingkan dikembalikan kepada ma. Ayo coba itu. Ada dalil syar'i, ada dalil syar'i, dalil kulli, ya kan? Ada juga al-ahkam al-kulliyah, hukum dan dalil. Hukum itu pasti ditetapkan oleh dalil. Nggak mungkin dalil ditetapkan oleh hukum, nggak mungkin. Ya kan? Hukum itu ditetapkan oleh dalil. Pertimbangan itulah yang kemudian, pertimbangan rasional itulah yang kemudian memaksa kita untuk mengembalikan dhamir huwa yang ada di dalam yuthbatu kepada ma, yang mana ma itu dibayani oleh minal ahkam al-kulliyah. Jadi kalau seandainya kemudian ini diterjemahkan akan menjadi dari sisi hukum kulli yang ditetapkan oleh dalil syar'i yang bersifat kulli. Dalil kulli menetapkan hukum kulli. Ya kan? Begitu. Coba itu diperhatikan. Dari sisi mutabaqah tidak ada masalah sebenarnya. Ya, saya kepingin agak berhenti di sini tentang marji'ud dhamir. Marji'ud dhamir yang penting untuk dipertimbangkan itu ada dua. Yang pertama itu adalah tentang
Mutabakoh, kesesuaian. Kalau mufrad dikembalikan kepada mufrad, kalau tathniyah dikembalikan kepada tathniyah, kalau jamak dikembalikan kepada jamak, kalau mudzakkar dikembalikan kepada mudzakkar, kalau muannats dikembalikan kepada muannats. Dari sisi itu, huwa memungkinkan dikembalikan kepada ma, memungkinkan dikembalikan kepada dalil syar'i al-kulli. Tapi tidak dalam konteks murad. Kalau dalam konteks murad dipaksa domir huwa yang ada di dalam lafadz yuthbatu itu harus dikembalikan kepada ma yang itu merujuk pada al-ahkam al-kulliyah dibandingkan harus dikembalikan kepada ad-dalil al-syar'i al-kulli. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kita untuk kemudian dengan pasti membaca min haitsu ma dari sisi sesuatu yuthbatu yang ditetapkan apa ma bihi dengan ad-dalil asy-syar'i al-kulli minal ahkami dari beberapa hukum al-kulliyati yang bersifat kulli. Begitu kira-kira. Ya, nanti didiskusikan lagi tentang marju'ud dhamir. Ini ada banyak contoh yang baik menurut saya karena sama-sama mudzakarnya, sama-sama mufradnya. Ini harus dikembalikan kemana? Sakarep. Tapi ketika kemudian dikembalikan kepada marji'ud dhamir tertentu, itu ternyata berkonsekuensi logis kepada maksud, berkonsekuensi logis kepada murad. Murad itulah yang harus dijadikan sebagai pertimbangan. Begitu ya. Fal usuliyu maka utawi ulama usul, perhatikan, usuliyun itu adalah merupakan bentuk isim mansub sebenarnya dari kata-kata usulun yang kemudian diberi ya nisbah menjadi usuliyun. Begitu. Akan tetapi kata-kata usuli ini diperhatikan, merujuk pada pengertian tertentu. Ya, merujuk pada pengertian tertentu. Di dalam konteks kita ada banyak usul, ya kata-kata usul fikih, usuluddin misalnya. Itu ada kata-kata itu. Cuman ketika usuliyun itu kemudian disebutkan, maka ini merujuk pada orang-orang yang tabahhara wa tamakkana min usulil fikih. Orang yang tabahur, orang yang dalam keilmuannya dalam konteks bidang usul fikih, tidak dalam konteks bidang usul yang lain. Ini menjadi lakop untuk terminologi tertentu, menjadi lakop untuk keahlian tertentu. Misalnya ahli kalam usuluddin misalnya, apakah kemudian disebut sebagai usuli? Tidak. Ya, usuli itu hanya khusus untuk mereka yang memang tabahhara wa tamakkana min usulil fikhi. Gitu. Orang yang tabahur, orang yang nyegoro, orang yang pandai banget, orang yang ahli banget dalam bidang usul fikih itu baru disebut sebagai al-usuliyun, al-usuli. Apakah kemudian orang kalau hebat dalam bidang ilmu kalam disebut usuli? Tidak. Inilah yang kemudian menjadi sulit bagi saya, bagi sampean-sampean juga. Karena kita seringkali dihadapkan kepada al-mustalahat al-fanniyah. Istilah-istilah disiplin ilmu tertentu, ya kan? Oleh sebab itu jangan memutlakkan ilmu nahwu. Lagi-lagi, saya senang nahwu, saya senang sorof, tapi saya tidak memutlakkan. Tetap yang namanya mufrodat, yang namanya vokab itu menjadi kata kunci juga. Sampean sudah bisa bab ibadah, belum tentu ketika misalnya disuruh baca kitab fikih juga, tapi bab muamalah lancar sampean. Belum tentu juga. Dan yang biasanya tidak. Karena apa? Mufradat kita terbatas pada masalah yang terkait dengan ibadah saja. Muamalah belum. Sudah bisa muamalah, belum tentu juga ketika misalnya disuruh membaca bab munakahah, ya, itu kemudian lancar juga. Enggak, belum tentu. Karena mufradatnya beda. Sudah ngerti yang namanya bab ibadah, sudah ngerti yang namanya bab muamalah, sudah ngerti yang namanya bab munakahat, tapi disuruh bab jinayah belum tentu juga. Ya, oleh sebab itu lagi-lagi saya katakan jangan kemudian kita melakukan simplifikasi keterlaluan. Ya, simplifikasi keterlaluan. Pokoknya kalau sudah bisa nahwu shorof sudah selesai. Enggak, masih belum. Ya kan? Itu pun fikih misalnya kita sudah bab ibadah sudah selesai, ya Fathul Mu'in sudah luar biasa misalnya. Bab muamalah sudah, bab munakahat sudah, bab jinayah sudah, disuruh baca bab tentang masalah tauhid, masalah ilmu kalam juga membeli juga kadang. Itu semacam itu, ya. Oleh sebab itu penting untuk diperhatikan, jangan menafikan pentingnya yang namanya
vocab, ya, mufradat. Fal usuliyu maka utawi ulama usul iku ya bahatsu membahas sapa al usuli fil qiyasi dalam qiyas wa hujjiyatihi. Diperhatikan. Kalau kemarin saya tegaskan pengatofan kepada maktuf alaih, pengatofan kepada maktuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya mengulang huruf jar yang sama. Ini ada contoh lain. Ya, ini ada contoh lain. Jadi kalau seandainya kita baca kitab itu menemukan banyak variasi contoh. Di mana pengatofan kepada huruf jar itu tidak diulang yang namanya huruf jarnya. Wa hujjiyatihi wal ami. Tidak wal amu. Wal ami. Wa ma yuqayyidu wal amri. Kata-kata al-ami itu adalah jatuh setelah huruf atof wawu. Ya kan? Tapi tidak wa fil ami wa ma yuqayyidu wa fil amri wa ma yadullu alaihi. Tidak seperti itu. Jadi ada banyak variasi. Kecenderungannya mengulang huruf jar yang sama. Tapi oleh penulis yang sama-sama Syekh Mustafa Abdul Wahab Khalaf misalnya, itu tidak diulang. Ah, ini variasinya. Kalau seandainya dirasa tidak terjadi yang namanya iltibas karena pengatofannya langsung, kalau seperti kemarin kan tidak langsung diseling-selingi banyak kalimat. Kalau di sini kan langsung ini, ya bahatsu fil qiyasi wa hujjiyat wal ami terus. Ya, terus. Jadi kemungkinan tidak terjadi iltibas, kemungkinan tidak akan terjadi kerancuan. Karena tidak terjadi kerancuan, maka tidak perlu yang namanya mengulang huruf jar yang sama. Tapi yang paling penting poinnya adalah kadang-kadang diulang, kadang-kadang tidak. Kapan tidak? Kecenderungannya tidak diulang huruf jar yang sama itu kalau seandainya tidak terjadi iltibas, tidak terjadi kerancuan. Karena di sini langsung tidak diseling-selingi fil qiyas wa hujjiyatihi wal ami wa ma yuqayyiduhu, ya kan? Wal amri wa ma yadullu alaihi dan seterusnya. Itu langsungan, tidak diseling-selingi oleh keterangan jar majrur, keterangan min dan seterusnya itu. Perhatikan itu. Ya kan? Fal usuliyu maka utawi, maka bermula ulama usul fiqh adalah ya bahatsu membahas siapa al usuli fil qiyasi di dalam qiyas, tentang qiyas wa hujjiyatihi dan kehujjahan qiyas. Ya. Di dalam bahasa Arab itu juga ada terkenal disebut sebagai masdar sinai. Ya. Masdar sinai. Yang penting sampean punya koleksi istilah-istilah. Ya. Apa masdar sinai itu, Ustaz? Ya kalau bahasa kita sederhananya kean. Ya. Jadi misalnya kemanusiaan, insanun insaniyatun. Kemerdekaan, istiqlaliyah. Ya. Begitu. Ini hujjiyah, kehujjahan. Caranya itu sama, hampir sama dengan isim mansub, tapi mesti ada taknya. Hujjatun hujjiyatun, insanun insaniyatun. Begitu, ya. Itu namanya masdar sinai. Ya. Kean. Jadi tidak menunjukkan kang bongso. Insaniyah itu bukan kang bongso manusia, bukan. Insaniyah itu namanya masdar sinai. Ya. Masdar sinai. Masdar sinai itu juga diberi ya yang ditasydid kemudian diberi tak, itu namanya masdar sinai. Ada istilah masdar sinai itu ada. Begitu ya. Fal usuliyu maka bermula usul fikih ulama usul adalah ya bahatsu membahas siapa al usuli fil qiyasi di dalam qiyas wa hujjiyatihi dan kehujjahan qiyas. Kehujjahan. Hujjatun hujjiyatun wa hujjiyatihi. Hujjiyah itu bukan isim mansub, bukan kang bongso hujjah, kehujjahan. Ya. Gitu. Wal ami wa ma yuqayyiduhu. Wal amri wa ma yadullu alaihi wa hakadha. Diperhatikan kata-kata hakadha. Hakadha itu sebenarnya kahadha. Hakadha itu adalah kafnya itu adalah huruf jar. Ka. Hadha. Hakadha sama dengan kahadha. Wa kahadha wa kahadha wa hakadha. Tapi ini sudah terkenal dan demikian selanjutnya, seperti itu selanjutnya. Begitu. Wa hakadha wa kahadha
wa hakadha, wa kahadha. Gitu ya. Jadi tetap ini adalah isim isyarah yang ditambah dengan isim huruf jar, ya. Wa kahadha, begitu. Fal usuliyu, maka bermula ulama usul adalah yabhatsu, membahas. Siapa ulama usul? Yabhatsu itu adalah merupakan fiilnya fiil mudhari. Karena fiil mudhari maka dia memungkinkan mabni atau mu'rab. Di sini adalah yang mu'rab lebih disebabkan karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Di sini dibaca rafa lebih disebabkan karena kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafa'nya dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Tanda rafa'nya fi'il mudhari itu ada dua, kadang menggunakan dhammah, kadang menggunakan thubutun nun. Kapan dhammah? Dhammah itu apabila bukan af'alul khamsah. Kapan thubutun nun? Thubutun nun itu apabila berupa al-af'alul khamsah. Oleh sebab itu panjenengan kudu ngerti af'alul khamsah itu apa. Af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari ketika bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, itu namanya al-af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu adalah af'alul khamsah karena bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Ketika af'alul khamsah itu mu'rab dan kemudian tidak bertemu dengan amil nasab, tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm, kemudian disebut sebagai tajarrud an nawasibi wal jawazim, tanda rafa'nya dengan thubutun nun. Kalau bukan af'alul khamsah maka dengan menggunakan dhammah. Dhammah itu ada dua, ada kalanya dhammah dhahirah, ada kalanya dhammah muqaddarah. Kapan dhahirah? Apabila berupa sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kapan dhammah muqaddarah? Apabila berupa mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Begitu. Lagi-lagi ini. Wal ami wa ma yuqayyiduhu. Wal ami, dan juga membahas tentang am, wa ma, dan sesuatu yuqayyidu yang bisa membatasi apa ma hu pada lafaz am. Lagi-lagi. Yuqayyidu yang membatasi apa ma hu pada lafaz am. Ya. Cara marju' dhamir lagi. Dhamir yang ada pada lafaz yuqayyidu, ya, itu memungkinkan dikembalikan kepada ma, memungkinkan dikembalikan juga kepada am. Kenapa? Ma itu mudzakkar mufrad, am juga mudzakkar mufrad. Dhamir yuqayyidu itu huwa itu mudzakkar mufrad. Ini akan dikembalikan kemana? Lagi-lagi, kalau dari sisi mutabakoh memungkinkan dikembalikan kepada kedua-duanya. Tapi dari sisi murad pada akhirnya harus memilih salah satu. Karena apa? Berdampak pada perbedaan murad ketika salah memilih marji'ud dhamir. Jadi pelajaran pagi hari ini itu lebih banyak kepada marji'ud dhamir. Ya. Wa malan barang. Misalnya, yuqayyidu misalnya dibaca begini. Yuqayyidu kang batesi opo ma, opo am misalnya, hu ing ma misalnya. Itu beda dengan wa ma dan sesuatu yuqayyidu yang membatasi apa ma, hu kepada lafaz yang am. Gitu kan? Membahas tentang am dan sesuatu yang membatasi, yang mentahsis, misalnya dalam konteks am kan khos ya, yang mentahsis lafaz am misalnya. Dan juga wal amri, dan membahas sesuatu, lagi-lagi contohnya sama, wa ma yadullu alaihi, ya kan, membahas tentang amar dan sesuatu yadullu opo ma alaihi ing atase amar, opo wa malan barang yadullu kang nuduhaken opo amar alaihi ing atase ma. Begitu. Ya, jadi nanti kalau seandainya sudah bertemu dengan lafaz-lafaz yang semacam itu harus serius karena itu berdampak pada murad. Pertimbangan itu yang paling menentukan untuk mencari marji'ud dhamir itu adalah mutabakoh dan murad. Jadi kalau wal amri wa ma yadullu alaih, dan juga para usul itu, ahli usul itu membahas tentang amar dan sesuatu yang ditunjukkan oleh amar, bahwa amar itu menunjukkan wajib misalnya. Berarti apa? Wa malan barang ya dulu kang nuduhaken opo al amru alaihi ing atase ma. Wa ma, dan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa amar alaihi pada ma, atas ma. Harus dibaca seperti itu. Tidak boleh dibaca wal amri dan amar, wa ma dan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma alaihi pada amar. Gak bisa begitu. Ya kan?
sama domirnya, akan tetapi marji'ud domirnya memungkinkan dikembalikan kepada amar, memungkinkan dikembalikan kepada ma, tapi pada aspek murad itu kita harus memilih, karena pemilihan marji'ud domir akan berkonsekuensi pada murad yang berbeda, maksud yang berbeda. Dalam konteks wal amri dan amar, wa malan barang ya dulu kang nuduhaken apa amar. Amar itu menunjukkan apa? Alaihi ing atase ma, bahwa amar itu menunjukkan wajib. Misalnya begitu, al aslu fil amri lil wujub, misalnya seperti itu. Itu juga dibahas oleh al usuli, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipelajari khususnya marji'ud dhamir.